Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Alauddin dengan NIM 210421100076. Di sini saya akan memaparkan materi dan tugas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat merupakan bentuk kata Arab yaitu falsafah yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang berarti cinta dan hikmah atau kebijaksanaan. Jadi filsafat secara etimologis berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat juga merupakan suatu proses kritik terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi, lebih mengacu pada arti reflektif, yaitu sikap terbuka dan toleran, dan mau melihat sesuatu dari segala sudut persoalan tanpa prasangka. Filsafat dapat menjadi sarana untuk berpikir lebih jauh dan mendalam daripada sekedar mengandalkan atau percaya pada opini yang ada di masyarakat. Alasan mengapa diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara generis objektifus, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya saja, Natanegoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles, sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Trijarkara menyoroti nilai-nilai Pancasila dan pendekatan eksistensialisme religius sebagaimana yang diungkapkannya dalam tulisannya yang berjudul Pancasila dan Religi. Untuk genetikus subjektifus, yaitu nilai-nilai Pancasila yang dipergunakan untuk mengkritisasi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai sebagai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Ekstensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk hidup. Hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopolaris yang terdiri atas tiga monodualis, yaitu susunan kodrat, yaitu jiwa raga, sifat kodrat, yaitu makhluk individu dan sosial, kedudukan kodrat, yaitu makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan, serta Natanegoro. Hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan juga dapat terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Hakikat sila keadilan dapat terwujud dalam tiga aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan kumulatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan kumulatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Yang selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara materi maupun spiritual.
Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berasal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi di dunia. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir, sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Yang terakhir, fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang saling terkait dan ketergantungan. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah dalam kehidupan sehari-hari. Di kampus kita bertemu dengan teman-teman yang berasal dari berbagai kota maupun provinsi yang sama dengan kita, memiliki tujuan untuk menimba ilmu. Dan kita juga dapat menghargai perbedaan di antara kita, terutama dalam bahasa sehari-hari. Karena dengan ini kita dapat menerapkan Pancasila, yaitu persatuan Indonesia, baik itu agama yang berbeda, warna kulit, dan lain-lain. Tetapi kita tetaplah satu kesatuan dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.